Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 10 mata kuliah kewirausahaan kelas akuntansi syariah 1 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq. Sebelumnya kami di sini akan mempresentasikan terkait materi analisis kelayakan bisnis, yang mana untuk presentator pertama itu akan dibawakan oleh saya sendiri. Nama saya Ulfa Dwi Laila, NIM E 2019-3023. Baik, langsung saja untuk subtema yang pertama itu analisis aspek pemasaran. Nah, seorang wirausahaan itu untuk membangun suatu usaha atau suatu bisnis, tentunya seorang wirausahaan itu yang pertama perlu dilakukan itu adalah menganalisis kelayakan bisnisnya. Yang mana di sini ketika melakukan analisis atau penelitian dalam suatu pemasaran ini tentunya menggunakan sistem informasi yang memadai, sehingga analisis atau prediksi yang dihasilkan nantinya akan dapat menghasilkan prediksi apakah bisnis atau usaha yang kita bangun atau mau kita kembangkan itu bisa punya potensi atau peluang yang besar atau justru sebaliknya. Nah, di sini ada beberapa komponen yang perlu dianalisis atau dicermati. Untuk yang pertama itu komponen dilihat dari kebutuhan dan keinginan konsumen, yang mana biasa ini yang dapat dianalisis itu terkait barang dan jasa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen, berapa banyak yang biasanya mereka butuhkan, bagaimana daya beli mereka, dan juga kapan biasanya mereka membutuhkan. Nah, jika dari hal-hal tersebut itu terpenuhi, berarti peluang pasar bisnis kita itu besar atau sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Untuk komponen selanjutnya itu dilihat dari segmentasi pasar, yang mana biasanya seorang pelanggan itu dapat dikelompokkan atau diidentifikasi, misalnya berdasarkan pada kondisi geografi, demografi, ataupun sosial budayanya. Nah, jika segmentasi pasar tersebut dapat teridentifikasi, artinya pasar sasaran itu akan terwujud ataupun tercapai. Untuk komponen yang ketiga itu target, masalah target, yang mana biasanya itu di sini yang perlu dianalisis itu target pasar itu menyangkut berapa banyak konsumen sih, berapa target yang ingin dicapai, apakah konsumen tersebut loyal terhadap bisnis kita, apakah bisnis kita juga mampu memberikan kepuasan atau tidak terhadap konsumen. Analisis itu apakah tingkat persaingan itu tinggi atau rendah. Jika persaingan tinggi berarti peluang pasar rendah. Wirausahaan juga harus membandingkan keunggulan pesaing jika dilihat dari strategi produk, harganya, jaringan distribusi, promosi, dan juga tingkat penggunaan teknologinya. Untuk komponen yang ke-8 itu ukuran pasar, yang mana di sini biasanya dianalisis dari volume penjualannya. Jika volume penjualan itu tinggi berarti pasarnya potensial. Misalnya dengan volume penjualan usaha skala kecil senilai 5 miliar per tahun atau senilai 10 juta per hari, berarti ukuran pasar tersebut cukup besar. Untuk komponen yang ke-9 itu pertumbuhan pasar besar, artinya dianalisis dari pertumbuhan volume penjualan. Jika pertumbuhan pasar tinggi, misalnya lebih dari 20%, berarti potensi pasar tersebut tinggi. Untuk komponen ke-10 itu laba kotor. Apakah perkiraan margin laba kotor itu tinggi atau rendah? Jika profit margin kotor lebih dari 20%, berarti pasar itu potensial. Nah, untuk yang ke-11 itu, ini yang termasuk terakhir, pangsa pasar. Dilihat dari pangsa pasar bisa dianalisis dari selisih jumlah barang dan jasa yang diminta dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Jika pangsa pasar menurut proyeksi itu meningkat, bahkan setelah 5 tahun mencapai 40%, artinya bisnis yang akan dilakukan atau dikembangkan itu memiliki pangsa pasar yang tinggi. Untuk selanjutnya itu analisis aspek produksi. Nah, di sini juga ada beberapa unsur dari aspek produksi yang perlu diketahui. Yang pertama itu lokasi operasi. Di sini untuk bisnis hendaknya dipilih lokasi yang paling strategis dan efisien. Yang kedua itu volume operasi. Volume operasi itu harus relevan dengan potensi pasar dan prediksi permintaan, sehingga tidak akan terjadi kelebihan maupun kekurangan kapasitas.
Untuk yang ketiga itu mesin dan peralatan, yang mana di sini biasanya mesin dan peralatan itu harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi masa kini dan yang akan datang tentunya. Yang keempat itu bahan baku dan bahan penolong, yang mana biasanya bahan baku dan bahan penolong ini merupakan sumber daya yang diperlukan dan harus benar-benar cukup tersedia. Yang kelima itu tenaga kerja. Tentunya tenaga kerja itu diperlukan dan bagaimana kualifikasinya. Jumlah dan kualifikasi karyawan itu tentu dapat berpengaruh dalam suatu bisnis atau usaha. Yang terakhir itu komponen yang keempat itu nilai tambah. Untuk komponen yang keempat itu nilai tambah. Setelah beberapa hal yang tadi disebutkan, seorang wirausaha juga perlu tahu nilai tambah yang biasanya itu terjadi di setiap rantai pemasaran, mulai dari pemasok, agen hingga konsumen akhir. Yang mana biasanya nilai tambah barang dan jasa itu diukur dari harga. Misalnya berapa harga dari pabrik pemasok, harga setelah berada di tangan agen, dan harga setelah terdistribusi di konsumen. Nah, dengan mengetahui hal-hal tersebut, maka nilai tambah setiap rantai pemasaran tersebut akan dapat diketahui tinggi dan rendahnya. Apakah nilai tambah usaha kita itu tinggi atau rendah. Untuk komponen yang kelima itu masa hingga produk. Artinya seberapa lama produk yang kita buat itu bisa bertahan lama. Apakah produk itu lebih dari waktu yang dibutuhkan, bisa menghasilkan laba sesuai modal kembali atau tidak. Nah, jika masa produk itu lebih lama, berarti potensi pasar itu tinggi. Yang harus dianalisis itu juga apakah produk industri baru atau industri lama itu sudah mapan atau belum. Jika yang terjadi itu produk industri itu baru sedang tumbuh, berarti itu potensi pasarnya tinggi. Untuk komponen selanjutnya itu terkait struktur pasar. Nah, di sini juga menyangkut persaingan dalam pasar seperti pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik, atau juga ada yang disebut pasar persaingan sempurna. Nah, jika barang dan jasa termasuk jenis pasar persaingan jika yang dihasilkan dari analisis itu barang dan jasanya itu termasuk jenis pasar persaingan tidak sempurna, artinya potensi pasar itu tinggi dibandingkan produk yang termasuk pasar persaingan sempurna. Untuk komponen selanjutnya itu persaingan dan strategi pesaing, yang mana yang harus dianalisis itu apakah tingkat persaingan itu tinggi atau rendah. Jika persaingan tinggi berarti peluang pasar rendah. Wirausaha juga harus membandingkan keunggulan pesaing jika dilihat dari strategi produk. Itu tentu dapat berpengaruh dalam suatu bisnis atau usaha. Yang terakhir itu komponen tata letak. Bagaimana tata ruang atau tata letaknya itu beroperasi, dan juga harus tepat dan praktis sehingga efisien untuk konsumen. Untuk selanjutnya itu analisis dalam aspek manajemen, yang mana di sini dalam aspek-aspek manajemen ini juga ada beberapa unsur yang harus dianalisis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu tentang komponen kepemilikannya. Apakah unit bisnis ini didirikan oleh Persero atau milik bersama seperti CV, PT, atau bentuk badan usaha lainnya. Nah, juga harus dianalisis apa saja sih keuntungan dan kerugian dari unit bisnis yang dipilih itu tentunya. Yang kedua itu dari komponen organisasi. Nah, di sini juga jenis organisasi yang diperlukan itu perlu dianalisis. Apakah organisasi lini staff, atau bentuk lainnya itu. Yang ketiga itu komponen tim manajemen,
Yang mana di sini apakah bisnis itu akan dikelola sendiri atau melibatkan orang lain secara profesional. Yang terakhir itu komponen karyawan. Yang mana di sini karyawan juga harus disesuaikan dengan jumlah, kualifikasi, dan kualitas yang diperlukan. Bila analisis ketiga aspek tersebut tidak menimbulkan permasalahan, artinya analisis bisnis ini dapat diteruskan pada analisis aspek keuangan. Terima kasih, mungkin hanya itu saja dari saya. Baik, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya yaitu Bella Ayu Cynthia NIM E 2019-3030. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis aspek keuangan, kriteria investasi, dan periode pembayaran kembali. Baik, yang pertama yaitu analisis aspek keuangan. Analisis aspek keuangan meliputi komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan dana, yaitu untuk operasional perusahaan, misalnya besarnya dana untuk aktiva atau aset tetap, modal kerja, dan pembiayaan awal. Untuk yang kedua yaitu sumber dana. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa sumber dana yang layak digali, yaitu sumber dana internal, misalnya modal disetor dan laba ditahan, dan modal eksternal, misalnya obligasi dan pinjaman. Untuk yang ketiga yaitu proyeksi neraca. Sangat penting untuk mengetahui posisi harta, kekayaan serta kondisi keuangan lainnya, misalnya posisi aktiva lancar, aktiva tetap, pasiva, atau liabilitas besar, kewajiban jangka panjang, dan kekayaan bersih. Untuk yang keempat yaitu proyeksi laba rugi. Proyeksi laba rugi dari tahun ke tahun menggambarkan perkiraan laba atau rugi pada masa yang akan datang. Komponennya meliputi proyeksi penjualan, biaya, dan laba rugi bersih. Untuk yang kelima, proyeksi aliran kas. Dari aliran kas dapat dilihat kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban keuangannya. Ada 3 jenis aliran kas, yaitu mencakup aliran kas sebagai berikut. Pertama, aliran kas masuk, merupakan penerimaan berupa hasil penjualan atau pendapatan. Yang kedua, aliran kas keluar, merupakan biaya-biaya termasuk pembayaran, bunga, dan pajak. Aliran kas keluar ditambah penyusutan dengan perhitungan bunga setelah pajak. Proyeksi aliran kas dapat dihitung dengan rumus yaitu dengan aliran kas masuk bersih sama dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan ditambah 1 dikurangi tarif pajak atau bunga. Dan untuk yang kedua yaitu kriteria investasi. Apa sih kriteria investasi? Yaitu untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu investasi yang dilakukan dan menguntungkan secara ekonomis dipergunakan 4 kriteria, yaitu metode periode pembayaran kembali atau payback period, nilai setelah bersih net present value, tingkat imbal hasil internal atau internal rate of return, dan indeks probabilitas atau probability index. Nah, untuk yang ketiga yaitu periode pembayaran kembali atau payback period. Periode pembayaran kembali sangat penting untuk menghitung jangka waktu imbal hasil dan modal. Semakin cepat periode pembayaran kembalinya, maka semakin baik bisnis tersebut. Periode pembayaran kembali adalah periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi. Kemudian untuk menghitung waktu imbal hasil atau investasi tersebut digunakan rumus sebagai berikut. Periode pembayaran kembali sama dengan nilai sekarang dibagi kas masuk bersih dikali 1 tahun. Jika periode pembayaran kembali lebih pendek waktunya daripada periode pembayaran kembali maksimum, usulan investasi dapat diterima. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih jelasnya seperti contoh-contohnya atau rumusnya bisa dilihat di makalahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ainil Hofifi Sehri dengan NIM E2019-3042 dari kelas Akuntansi Syariah 1. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang kriteria nilai sekarang bersih atau net present value, kriteria rasio biaya manfaat atau cost benefit ratio, kriteria tingkat imbal hasil internal atau rate of return. Yang pertama, kriteria nilai sekarang bersih atau net present value atau biasa disebut dengan NPV, merupakan nilai uang sebagai manfaat ekonomi dari usaha yang diperkirakan akan diterima di masa akan datang, tidak sama dengan nilai uang yang diterima pada saat sekarang, karena adanya faktor interest rate yang besarnya tertentu dan besarnya biaya analisa sepanjang waktu. Oleh karena itu, dalam studi kelayakan usaha, unsur waktu dan interest rate diperhitungkan dengan rumus NPV sama dengan BT per dalam kurung 1 plus I per T, di mana NPV sama dengan nilai bersih sekarang, BT sama dengan benefit atau aliran kas masuk pada periode T. Kriteria penilaian NPV lebih besar dari 0, proyek diterima atau layak. NPV kurang dari 0, proyek ditolak atau tidak layak. Yang kedua, kriteria rasio biaya manfaat atau benefit cost ratio atau biasa disebut dengan BCR, memperhitungkan jumlah keuntungan yang direalisasikan dengan melakukan proyek versus jumlah biaya untuk melaksanakan proyek. Semakin tinggi BCR, semakin baik investasi. Aturan umumnya adalah bahwa jika manfaat lebih tinggi dari biayanya, proyek tersebut merupakan investasi yang baik. BCR sama dengan present value dari manfaat dibagi present value dari pengorbanan atau biayanya. Manfaat ekonomis diperoleh apabila BCR lebih dari 1. Yang selanjutnya, kriteria tingkat imbal hasil internal atau internal rate of return, merupakan interest rate atau I yang membuat nilai net present value atau NPV menjadi 0 atau disebut juga indeks keuntungan atau profitability index PI. Kriteria IRR adalah bila IRR lebih besar dari MARR, maka bisnis layak secara ekonomis, di mana MARR sendiri merupakan minimum attractive rate of return. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.